Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 SMA sederajat tentang bab 10, yaitu peran organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama, yaitu peranan ulama Islam pada masa Perang Kemerdekaan. Peranan ulama Islam Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, membina kadar-kadar umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Dan yang kedua, turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. Yang pertama ada Sarekat Islam. Sarekat Tegang Islam ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di Solo. Latar belakang pendiriannya adalah keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, pedagang keturunan Tionghoa memiliki ekonomi dan strata yang lebih tinggi dibandingkan pribumi. Maka dari itulah, berdasarkan kesadaran tersebut, kesadaran dari Haji Samanhudi di Solo ini, maka beliau mendirikan Sarekat Islam ini. Selanjutnya ada Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Peranan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda lebih dititikberatkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama, rumah sakit, panti asuhan, rumah-rumah penampungan bagi warga miskin, dan perpustakaan-perpustakaan. Adapun peran Muhammadiyah pada awal kemerdekaan, kontribusi pemikiran Muhammadiyah di awal kemerdekaan sangat besar keterlibatannya. Muhammadiyah dalam perumusan dasar negara ditunjukkan oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir dalam ikut keanggotaan BPUPKI guna merumuskan dasar negara dan akhirnya BPUPKI pun diganti menjadi PPKI. Dalam perjalanannya pun ada polemik kalangan Islam dengan kalangan nasionalis. Adapun peran Muhammadiyah di era sekarang, yaitu dengan hadirnya amal usaha Muhammadiyah di seantero negeri. Adapun usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut adalah yang pertama, mengadakan dakwah Islam, yang kedua, memajukan pendidikan dan pengajaran, yang ketiga, memelihara dan mendirikan tempat ibadah dan wakaf, yang keempat, mendidik dan mengasuh anak-anak serta pemuda agar kelak menjadi orang muslim yang berarti, dan yang kelima, berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya peraturan-peraturan Islam berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas organisasi yang lainnya, yakni Nahdlatul Ulama. Adapun di antara peran Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Sebelum berdirinya organisasi NU, terdapat beberapa organisasi yang muncul sebelumnya, seperti Nahdlatul Wathon pada tahun 1914 dan organisasi Taswirul Afkar pada tahun 1918 yang sama-sama didirikan di Surabaya. Selanjutnya adalah peran NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peran NU pada masa awal pendirian yakni diantaranya mendirikan banyak madrasah dan pesantren, mendirikan lembaga mu'arif pada tahun 1938, guna mengkoordinasi kerjasama dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya mendirikan koperasi pada tahun 1929 di Surabaya. Adapun peran NU pada masa pemerintahan Jepang yang pertama menjadikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ketua Sumubu atau kepala kantor urusan agama. Sebagian besar tokoh NU dijadikan pengurus seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diangkat sebagai ketua pertama Masyumi dan juga Wahab Hasbullah yang diangkat sebagai penasihat Dewan Pelaksana. Kemudian, para pendiri NU juga berperan menjadi anggota BPUPKI. Adapun peranan NU dan perjuangan NU pada masa kemerdekaan. Yang pertama, mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi jihad boleh adik-adik search di Google.
atau di mesin penelusuran. Kemudian NU dalam tubuh Masyumi, NU sebagai partai politik, NU membentuk Liga Muslimin Indonesia, NU dalam pemilu 1955, menumpas gerakan PRRI, dan menerima UUD 1945 sebagai konstitusi. Adapun peran dan perjuangan NU pada masa Orde Lama. Yang pertama, NU menerima konsep demokrasi terpimpin, dan yang kedua, NU menuntut pembubaran PKI. Selanjutnya, peran NU pada masa Orde Baru. Yang pertama, kebijakan penyederhanaan partai, dan yang kedua, NU kembali ke Hitah pada tahun 1926. Selanjutnya, kita akan membahas organisasi Persis atau Persatuan Islam. Persatuan Islam didirikan tepatnya pada tanggal 12 September tahun 1923 Masehi di Bandung, Jawa Barat oleh sekelompok orang Muslim yang pada saat itu berminat pada studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Mengapa memakai nama Persatuan Islam itu karena dimaksudkan untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, berusaha sekuat tenaga untuk tercapainya cita-cita yang sesuai dengan yang diinginkan, dan cita-cita organisasi yaitu persatuan rasa Islam, persatuan pemikiran Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam. Perhatian utama Persis adalah bagaimana cara menyebarkan pemikiran dan cita-citanya. Persis melakukan hal-hal ini dengan cara mengadakan pertemuan umum, khutbah-khutbah, tablik, kelompok-kelompok studi, menyebarkan pamflet, majalah, kitab-kitab, dan juga mendirikan sekolah. Selanjutnya adalah Gerakan Paderi. 3 orang haji, yaitu Haji Muhammad Arif, terkenal dengan Haji Sumanik, pulang ke Luhak Tanah Datar, Haji Abdurrahman atau Haji Piobang, pulang ke Luhak 50 Puto, dan Haji Miskin Pandai Sekek, pulang ke Luhak Agam, dan para pengikutnya dikenal dengan kelompok Padri. Mereka melancarkan gerakan pemurnian Islam dari segala yang menodainya. Adapun gerakan Padri ini mendapat penolakan dari pihak pembela adat dan penganut tarekat sehingga menimbulkan konflik dan peperangan terkenal dengan konflik adat dan agama dan perang Padri. Selanjutnya ada Sumatera Tawalib. Sejarah Sumatera Tawalib tidak bisa dipisahkan dari sejarah Surau dan berbagai organisasi yang berdiri di Minangkabau. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tuanya yang uzur. Dan orang tua yang uzur. Setelah masuknya Islam, fungsi surau semakin berkembang sebagai tempat pendidikan Islam, yaitu dimulai dari pengajian Al-Quran, kajian tafsir, fikih, nahwu, shorof, rukun Islam, rukun iman, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya ada Nahdlatul Watan. Maulana Syekh Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI. Alasan beliau untuk terus berjuang mendirikan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah karena beliau merasa penyebaran dan pengembangan Islam melalui sistem pendidikan kemadrasahan yang dimana menurut pandangan beliau saat itu adalah fardu ain, dan juga beliau melihat pada masa itu banyak sekali kebodohan dan keterbelakangan yang melanda sebagian besar masyarakat wilayah Lombok Timur, terutama di kalangan remaja Sasak yang diakibatkan banyaknya tekanan dari tindakan politik kolonial Belanda dan kerajaan Hindu Bali yang sudah beratus-ratus tahun menguasai daerah Lombok. Landasan argumentasi Nahdlatul Watan menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabi al-Imam al-Syafi'i. Selanjutnya ada Matlaul Anwar. Matlaul Anwar didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Yasin di Manes, Jawa Barat. Organisasi ini banyak bergerak dalam bidang pendidikan, sedang dalam bidang perjuangan melawan penjajah banyak disalurkan lewat syarikat Islam. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai peran organisasi Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.